Jodoh kata orang memang penuh misteri. Ya enggak tuh? Ya sih memang. Sampai-sampai pusing mencari jauh-jauh dan akhirnya apa? Menyunting tetangganya sendiri. Terus lagi sibuk menjalin hubungan dengan orang jauh. Ternyata ujung-ujungnya apa? Menikah dengan saudara temannya sendiri. Unik gak tuh? Pesantren juga ada banyak kisah-kisah unik dalam proses pencarian sosok pasangan. Nih ada pepatah Jawa yang berbunyi Witing Trisno Jalaran Songko Kulino. Artinya apa? Tumbuhnya cinta karena biasa bertemu. Dalam lingkungan pesantren memang serba terbatas oleh aturan. Interaksi antara lawan jenis sering terjadi di kalangan tertentu saja. Dari sinilah kadang timbulnya benih-benih perasaan sayang. Terus sering berinteraksi dalam berbagai urusan dan tugas, akhirnya juga bisa menjadi jalan untuk mengenali watak masing-masing. Ketika adanya kecocokan, langsung deh. Bukan mustahil. Dari situlah lalu kedua pihak akan meneruskan ke tingkat yang lebih serius, yakni apa? Nikah. Seperti tradisi jalur yang di kalangan pesantren. Santri senior yang sudah saling cocok akan sowan, memohon izin dan minta pertimbangan kiai pengasuh. Kalau deal, bahasa lainnya apa? Disetujui, diridhoi. Kalau disetujui lanjut, kalau tidak ya bisa. Nah, mengenai datangnya jodoh dan jalan sebab musabab atau wasilah menemukan pasangan, nih ada 5 fenomena jodoh yang umum terjadi di kalangan santri. Nomor 1, bersama guru atau pengurus. Dalam berbagai hal, memang sih kalangan guru atau ustadz dan pengurus lainnya kadang harus berkoordinasi dengan pengurus pesantren putri. Entah itu urusan pendidikan, keamanan, atau lainnya. Dari sinilah maraknya tren Pak Ustadz dan akhirnya menikah dengan siapa? Yaitu Bu Ustadzah. Bahkan kadang oleh mereka yang menempati jabatan sejenis. Contohnya apa? Ketua pesantren putra dengan ketua pesantren putri. Terus apa lagi? Pengurus keamanan dengan sesama pengurus keamanan dan sebagainya. Tren yang kedua, saudara teman, saudara konco. Contoh guyonan santri gini. Ada pertanyaan, kamu punya mbak enggak? Dari kalangan santri putra, memang betul sih. Pertanyaan ini sering dilontarkan pada santri lainnya yang lebih junior. Apalagi kalau santri junior itu tergolong ganteng dan imut-imut. Logikanya apa? Kalau adiknya saja ganteng, pasti mbaknya ya cakep dong. Ya toh? Mungkin pertanyaan sejenis ini juga berlaku di kalangan santri putri. Saya kurang tahu sih. Coba mbak-mbaknya yang denger ini aku diceritain dong. Jadi soal kenyataan bahwa si kakak ternyata beda wujud dari adiknya itu ya urusan nanti lah. Terus lagi, memang mencari belahan jiwa lewat teman juga menjadi salah satu tren di pesantren.
Alasannya apa? Karena teman yang punya saudara, baik kakak atau adik, kemungkinan besar bisa menjadi penghubung atau wasilah dengan pihak lawan jenis. Kadang ada juga yang memang mencarikan jodoh buat saudaranya. Kalau yang ini sih biasanya akan menawarkan kepada teman atau ustadz yang ia anggap layak. Tren yang ketiga, ustadz dengan santriwati. Di sebagian besar pesantren, ya sih memang pemisahan antara santri putra dan putri belum bisa diikuti dengan menyediakan pengajar sesuai pemisahan jenis kelamin. Masih banyak ustadz yang terpaksa ditempatkan di kelas putri. Biasanya diutamakan mereka yang sudah berkeluarga. Kalaupun gak ada, maka ustadz yang lumayan senior lah dan dewasa yang ditempatkan. Mungkin agar lebih bisa menjaga diri, sekaligus agar si ustadz tersebut punya lebih banyak kesempatan untuk memilih. Iya, memilih pasangan hidup. Dan tidak sedikit loh para guru yang akhirnya memperistri santri putri binaan mereka. Sebenarnya tidak selalu dari kelas yang dibina oleh si ustadz. Kadang juga ada yang mendapat jodoh dari kelas lain. Tren yang keempat, sesama santri abdi dalam. Kalangan santri bukan ustadz ataupun pengurus, tapi bisa sering bertemu mbak pondok. Sebutan umum santri putri itu apa? Bagian santri abdi dalam. Santri yang membantu pekerjaan rumah tangga kiai. Biasanya yang perempuan lebih sering bertugas di dapur. Terus kalau laki-laki sering bertugas di luaran untuk belanja dan sebagainya. Kadang juga ada yang menjadi sopir kiai. Tidak sedikit santri, berarti apa? Banyak. Dari kalangan relawan di dapur kiai yang akhirnya mengikat cinta di pelaminan. Seringnya berinteraksi, bertegur sapa, kadang juga bercanda dalam batas wajar pastinya, membuat mereka saling tahu karakter masing-masing. Ketika cocok, baik kedua pihak maupun dengan izin kiai, tak perlu lama-lama mereka akhirnya apa? Menikah. Tren kelima, dijodohkan kiai. Jika masih jomblo tulen, belum punya pacar maupun incaran, dijodohkan kiai adalah karunia terbesar. Dan kalau ternyata dijodohkan dengan orang yang dari fisik kurang ganteng ataupun kurang cantik, mereka masih berharap berkah dari doa dan restu sang guru, kiai yang mendidik mereka. Kalau toh ternyata pasangan yang didapat sesuai selera, itu namanya apa? Ibarat mendapat durian runtuh. Wah, mantap pokoknya. Next. Dan juga tak jarang pula santri yang merasa kiamat ketika dijodohkan oleh kiai. Ini biasanya mereka dari kalangan apa? Santri yang sudah punya pilihan hati. Dilema antara harus taat dengan kiai atau dengan cinta. Mau tak mau menjadi pikiran sendiri. Kalau menuruti kiai, kekasih tersakiti. Tapi kalau memilih kekasih, guru yang tersinggung. Nah, kalau Anda menemukan pasangan hidup dari
jalur mana? Ayo. Nah, kalau Anda ini loh menemukan pasangan hidup dari jalur mana? Ayo coba diceritakan di komentar. Barangkali yang jomblo-jomblo di sini bisa menirunya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Saya doakan semoga yang jomblo di sini bisa mendapatkan pasangan yang terbaik. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.